Mari kita melihat halaman-halaman tersebut. Jadi terakhir kita sampai di sini nih, halaman tanggal 4 Oktober. Jadi kita singkatkan dulu dari sini, ini tentang wudhu. Ya. Sebagian ada batin dalam menghilangkan najis, yang menghilangkan najis maksudnya, dan menyucikan diri dari kotoran, yaitu toharah. Kita baca secara sepintas paragraf terakhir ini. Oleh sebab itu, seseorang harus bersuci dengan membasuh seluruh badannya dari hadas besar, kalau dia berhadas besar. Karena itu selagi keakuannya masih tersisa, jadi hadas besar di sini kalau lahirianya adalah seperti yang kita sudah ketahui bersama yang disyaratkan oleh ilmu fikih. Tapi yang diinginkan oleh Imam Khomeini di sini adalah hadas besar itu ketika jiwa kita sebetulnya masih ada kotoran, masih ada bisikan-bisikan buruk, ya, maka dikatakan selagi keakuan, jadi keakuan masih tersisa walaupun hanya sedikit, maka hadas besarnya belum tersucikan. Jadi ingat, keakuan, egoisme, karena itulah penyakit iblis. Ketika iblis mengatakan saya kan lebih baik dari dia, nah itu adalah penyakit keakuan. Dan di bawah setiap helai rambut hamba ini terdapat janabah. Jadi selama masih ada keakuan itu bisa karena kesehatan kita, bisa karena kecantikan atau kegantengan kita, bisa karena kekuatan kita, bisa karena harta benda kita, bisa karena keturunan kita, bisa karena keilmuan kita, bisa karena macam-macam, ya, bisa muncul. Bisa karena warna kulit kita, jadi keakuan bisa muncul. Jadi mau mengatakan selagi keakuan masih tersisa, walaupun hanya sedikit, maka hadas besarnya belum tersucikan. Ya. Dan di bawah setiap helai rambut hamba ini terdapat janabah. Janabah itu kotoran yang menyebabkan harus mandi junub. Ya. Jadi penyucian hadas adalah penyucian diri dari hudus. Kata-kata hudus itu sebetulnya secara bahasa artinya baru. Kenapa baru? Karena dia tidak bersama dengan fitrah kita. Jadi dalam diri kita itu ada yang lama, yang fitrah, yang qadim, yaitu fitrah kita. Itu terbawa dari Allah. Maka ketika kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain, maka itu adalah hudus, hadas, ya. Kita berhadas. Dengan kesirnaan ke dalam lautan kidam, kidamnya Allah. Sifat abadi sang maha pencipta. Ustadz keluar ya? Ya, mohon maaf tadi keluar ya, Oh iya. disconnect. Kita dari sini. Puncak dari penyucian ini ialah keluar dari lingkup kemajemukan nama ilahi. Keluar dari kemajemukan. Apa artinya kemajemukan? Memiliki kesempurnaan. Karena nama ilahi itu kan banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Itu semuanya harus kita miliki. Ya. Al-Kasra al-Asma'iyah. Yakni hakikat pohon yang didekati Nabi Adam alaihissalam. Dan penyucian ini berarti keluar dari kesalahan yang mengalir dari Adam, asal mula keturunan manusia. Artinya setiap manusia bisa seperti Adam. Ya. Kalau Adam tidak melakukan itu, berarti manusia tidak mungkin salah. Nah itu makanya kemudian Adam sebagai simbol dan moyang manusia disebut dalam tanda petik salah. Karena dia adalah merupakan induk pohon dari segala buah-buah yang lain, yaitu manusia. Sekarang kita masuk pada yang baru. Dengan demikian, hadas merupakan bagian dari kotoran maknawi. Jadi, kata hadas dibahas dalam buku ini kotoran maknawi. Kalau mau bicara hadas sebagai kotoran fisik, yaitu bukan urusannya buku ini.
Dan karenanya juga pertanyaan itu sepertinya kurang tepat kalau diajukan nanti di sini. Itu cocoknya di grup WA fikih. Nah, itu ada di sana fikih. Ingat, bukan berarti Imam Khomeini tidak menginginkan itu, tapi ini apa namanya temanya berbeda. Kita tahu Imam Khomeini ini marja besar. Marja besar itu artinya dia adalah apa namanya dia adalah rujukan dalam hal ilmu-ilmu hukum agama termasuk fikih dan usul fikih. Bahkan dia bukan hanya ayatullah tetapi ayatullah al-uthma namanya, ayatullah yang besar, ya great ayatullah. Nah, jadi kalau dia tidak membahas di sini bukan berarti dia tidak tahu. Ini karena buku ini memang bukan membahas hadas besar dalam pengertian fikih, tapi ini buku adalah ahli ma'rifat, khusus untuk ma'rifat. Jadi dengan demikian hadas merupakan bagian dari kotoran maknawi dan toharahnya merupakan bagian dari perkara gaib dan batin. Ini toharahnya. Kalau kotorannya kotoran lahiriah, kotoran zohir, maka tentu taharahnya adalah yang zohir, yaitu pakai air misalnya. Atau kalau tidak ada air, pakai debu yang suci, kan begitu. Nah, dan kenapa mesti air dan debu yang suci? Nah, itu tadi terkait dengan kotoran maknawi, yaitu bahwa kita kembali kepada asal kita. Kita ini ternyata hanya dari tanah, dari debu. Ya. Jadi kita ini tidak beralasan untuk menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Kenapa kita ini ternyata secara zohiriyah hanyalah dari debu, ya, hanyalah dari air saja. Yang tadinya ya tidak ada nilainya secara humanistik. Kita tahu yang namanya air itu kalau kita tidak butuh dibiarkan aja mengalir sampai ke samudra lagi. Ya. Kita ambil secukupnya saja untuk kita gunakan mandi, MCK mandi cuci kakus di rumah. Ya. Nah jadi itulah air. Jadi tahara atau penyucian adalah cahaya. Jadi tohara atau penyucian adalah cahaya sebetulnya. Ya. Mengembalikan cahaya jiwa kita. Ya, sorry. Ya. Jadi tohara atau penyucian adalah cahaya. Tohara atau penyucian adalah cahaya. Di mana wudhu merupakan cahaya yang terbatas. Di mana wudhu merupakan cahaya yang terbatas. Sedangkan mandi merupakan cahaya yang tak terbatas. Jadi ulangi, wudhu merupakan cahaya yang terbatas, sedangkan mandi merupakan cahaya yang tak terbatas. Kenapa ya? Secara lahiriah wudhu itu kan cuma 4 bagian saja, yaitu pertama sekali adalah wajah, wujuhakum, kemudian tangan, waidiakum, kemudian kepala, biruusikum, kemudian kaki, arjulakum. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi kita lihat bahwa 4 saja kalau wudhu, makanya dikatakan cahaya terbatas. Sedangkan kalau mandi seluruh tubuh. Nah, kalau kita mandi itu seluruh tubuh. Jadi ya maka dikatakan wudhu merupakan cahaya yang terbatas, sedangkan mandi merupakan cahaya yang tak terbatas. Makanya kita katakan di pembahasan sebelumnya, di buku ini juga bahwa air itu adalah untuk tahura, untuk kesucian. Makanya ketika kita mandi, mandi kan artinya seluruh tubuh. Ingat, makanya kalau dalam fikih itu kalau kita mandi janabat, itu kan tidak boleh ada sehelai rambut yang tidak terkena air. Jadi air itu harus kena dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Itulah sebabnya kalau orang tohara atau mandi janabat, itu kan kuteksnya harus dihilangkan dulu. Kuteks yang perempuan biasa ibu-ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau kuteks yang melekat itu menghalangi air. Kecuali kalau kuteksnya kuteks alamiah seperti henna misalnya. Tapi kalau kuteksnya melekat itu harus dibuka dulu. Ya, karena kalau tidak, menghalangi air mengenai kuku. Sedangkan kuku dan rambut itu bagian daripada tubuh yang harus disucikan. Kenapa? Karena seluruh tubuh artinya bahwa seluruh eksistensi diri kita yang ditunjukkan atau yang disimbolkan atau yang diwakili oleh jiwa kita, fitrah kita, itu harus suci secara sempurna. Walaupun nanti kita tidak sampai pada sempurna beneran, tapi kita harus berusaha ke sana. Kita harus berusaha ke sana. Seperti contohnya kalau kita mencuci pakaian. Kalau kita mencuci pakaian itu kan seluruhnya harus dibasahi. Ya.
supaya seluruhnya itu bisa keluar, air bisa terserap ke dalam serat-serat pakaian yang kemudian mendorong kotoran atau debu-debu keluar, kotoran-kotoran keluar. Walaupun mungkin tidak semuanya, artinya kalau kita pakai mikroskop mungkin masih ada yang tersisa, tetapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mensucikan, membersihkan kain itu. Nah, hal yang sama dengan kita ini orang yang awam. Kita orang awam ini, awam dalam pengertian ini lawan daripada manusia suci, ya kita tidak bisa suci secara mutlak, tetapi kita usahakan ke sana sebagai bagian daripada menjadikan Nabi dan para imam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Ya. Jadi dengan demikian, kita harus berusaha mensucikan jiwa kita yang disimbolkan dengan mandi secara keseluruhan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi di mana wudhu merupakan cahaya yang terbatas, sedangkan mandi merupakan cahaya yang tak terbatas. Dan memang wudhu mana yang bisa lebih membersihkan daripada mandi? Wudhu mana yang bersihkan? Karena kalau wudhu tadi cuma terbatas, sedangkan mandi kan keseluruhan tubuh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya mandi janabat itu filosofinya. Sini ada nomor 5 di bawah ini. Jadi nomor 5 ini tadi ya. Ya, apa tadi mana? Ya, ini nomor 5 ya. Kita cari dulu di sini ya, di buku ini ya. Tadi adalah buku yang sore kita bahas. Nah, sekarang kita pindah ke bukunya Imam Khomeini ini. Jadi yang kita bahas ini Mi'raj Rohani ya, Mi'raj Rohani. Tuntunan salat ahli ma'rifat. Jadi Mi'raj Rohani judulnya ini ya. Nah, sekarang nomor 5 tadi kan, tadi nomor 5 nih. Nah, di sini katakan Syahid Asani rahmatullah alaih berkata, adapun pembicaraan tentang menghilangkan najis sama dengan pembicaraan mengenai penyucian hati dari keburukan akhlak. Ya, ini kata ulama ini. Ya. Setelah engkau diperintahkan membersihkan kulit dan pakaian yang bukan bagian dari dirimu, maka janganlah engkau lupa untuk menyucikan hatimu yang menjadi inti dirimu. Ya, yang menjadi inti dirimu. Bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat dan menyesali segala kekurangan dengan hatimu. Serta bertekadlah untuk tidak melakukan semua itu lagi pada masa mendatang. Bersihkan batinmu dengan taubat, karena dia merupakan tumpuan perhatian Tuhan yang disembah. Jadi, bersihkan batinmu dengan taubat, karena dia merupakan tumpuan perhatian Tuhan yang disembah. Jadi untuk rohani permulaannya adalah taubat. Maka dikatakan bersihkan batinmu dengan taubat. Kayak pernah kita angkat ayat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya. Ditaubat. Karena dia atau taubat merupakan tumpuan perhatian Tuhan yang maha disembah. Jadi kita mulai daripada taubat. Taubat itu mungkin kalau bahasa awamnya, bahasa sehari-harinya kapok. Tuhan saya sudah kapok. Ya. Saya sudah berhenti. Ya, itu taubat namanya. Saya sudah berhenti dan apa buktinya kita taubat, kapok, berhenti, mengubah jalan. Maksudnya itu saya sudah kapok, saya sudah berhenti dengan jalan yang salah ini. Maka aku ingin patah balik, putar balik, U-turn. Ya. Kembali kepada. Jadi yang namanya taubat itu adalah mutar balik. Ya, kalau orang Malaysia bilang patah balik. Ya. Jadi yang namanya taubat itu patah balik, balik lagi. Ya, tadinya mengarah ke bawah, sekarang naik ke atas. Yang tadinya bergerak menuju kepada timur, sekarang ke barat, kurang lebih begitulah. Nah, jadi itu namanya patah balik ataukah U-turn. Jadi U-turn itu tempat putar balik. Ya. Nah, itu yang ada taubat sebetulnya. Jadi taubat itu berhenti di situ sambil berbalik. Nah, itu namanya taubat. Nah, dan ternyata taubat itu merupakan tumpuan perhatian Tuhan Allah SWT.
Jadi ini adalah pernyataan dari seorang ulama yang syahid ya. Nah, jadi kita sudah lihat ini nomor 5. Tohara dalam pengertian ini bukan untuk menghilangkan kotoran dan najis lahiriah atau pembersihan dan penyucian formal eksternal, melainkan juga kotoran dan najis batin dengan pembersihan dan penyucian maknawi batin. Jadi maknawi batin kita yang harus dibersihkan. Tidak cukup dengan yang lahiriah. Di antara adab batin penyucian pada pesuluk yang berusaha hadir di keharibaan Allah ialah mengetahui bahwa dia tidak mungkin menghampiri keharibaan Allah dengan menyandang kotoran setan ya. Jadi bagaimana kita bisa dekat kepada Allah kalau kita sendiri masih menyandang atau dalam diri kita masih ada kotoran setan. Kira-kira gini, kalau kita masih bawa tulang, maka pasti anjing-anjing akan ikut pada kita, mengejar-ngejar kita. Kalau kotoran setan masih ada pada diri kita, itu setan masih ikut. Ini dalam teori apa itu makhluk-makhluk ini bisa berlaku. Contohnya, kenapa itu tikus bisa menemukan jalan masuk ke rumah kita? Ya. Misalnya kita tutup, nanti tutupnya dia kena kerat lagi, digigit lagi. Kan itu tikus termasuk hewan pengerat. Dia gigit sampai hancur itu triplek ataukah kayu yang kita pakai tutup. Kenapa dia masuk? Nah, ternyata kalau kita baca bahwa dia mengikuti mencium bau pipisnya. Jadi ketika dia masuk itu ternyata dia pipis. Dia mencium, jadi ada bekasnya di sana. Makanya dikatakan bahwa supaya tikus-tikus itu tidak masuk lagi ke rumah kita, caranya dibersihkan itu bekas-bekasnya dengan apa namanya? Dengan sabun ya, dengan pembersih dengan apa namanya? Pokoknya dengan pembersih yang bagus. Ya, bahkan lebih bagus lagi kalau pembersihnya itu bisa mengganti bau pipisnya dengan bau yang lain yang sangat keras. Nah, itu maka kemudian dia tidak tahu lagi karena dia bingung. Dia tidak tahu lagi arahnya. Jadi tidak bisa menemukan lagi tempatnya semula. Sarangnya, tempatnya tadi bersembunyi. Nah, tidak menemukan. Nah, kurang lebih itulah kira-kira setan juga. Setan itu selama masih ada jejaknya pada hati kita, dia masih akan bisa masuk lagi. Nah, makanya tujuan maknawi daripada bertohar atau berjanabat ini adalah agar mengosongkan, membersihkan jejak-jejak itu dalam jiwa kita. Nah, gitu. Itu lagi-lagi, di antara adab batin penyucian pada pesuluk yang berusaha hadir di keharibaan Allah, ialah mengetahui bahwa dia tidak mungkin menghampiri itu takarub ya, kehariban Allah dengan menyandang, maksudnya masih menyimpan, masih ada pada dirinya kotoran setan. Ini kotoran setan yang jahat di dalam dirinya. Kotorannya tadi seperti tikus dengan kencingnya atau pipisnya. Jadi selama dia masih ada kencing tikus di sana, dia akan bisa masuk lagi di sana. Ya. Kenapa? Karena masih ada yang mengundang dia ke sana. Jadi ibaratnya itu radarnya tikus masih membaca objek-objek yang harus didatangi. Kenapa? Karena masih ada pengirim signal. Jika dia belum keluar dari induk perangai, jadi jika dia belum keluar dari induk perangai buruk, jadi ada namanya induk perangai buruk. Ya. Jadi ada namanya induk perangai buruk. Induk perangai buruk. Ya. Yang menyebabkan apa tadi induk perangai buruk? Keakuan tadi, egoisme tadi kan. Ya, itu adalah keakuan tadi. Yang di atas ini tadi. Ada tadi di sini di atas keakuannya ya ini. Ya. Nah, jadi itu adalah induk perangai buruk. Jadi induk perangai buruk dari sana kalau kita selalu merasa lebih ini daripada orang lain atau siapapun, maka itu induk dari perangai buruk. Contohnya saya kita tersinggung kepada orang. Kenapa kita tersinggung? Karena kita kan merasa keakuan kita terganggu. Aku kan, nah kira-kira, aku kan, kenapa kamu melakukan itu? Aku kan, nah gitu. Jadi akunya. Jadi jika dia belum keluar dari induk perangai buruk yang menyebabkan kerusakan kota keutamaan manusia, jadi kota keutamaan. Apa itu kota keutamaan manusia? Itu jiwanya. Dan sumber segala kesalahan lahiriah dan batiniah, yaitu perangai buruk. Maka dia tidak akan menemukan jalan menuju maksud dan tujuannya.
Jadi tidak bisa menemukan jalan menuju maksud dan tujuannya, yakni hadir di sisi Allah. Makanya jemaah sekalian, ketika kita membaca doa berkenaan dengan maksud dan tujuan itu baru doa. Kita katakan doa belum merubah apa-apa. Doa itu baru tekad, ya, bertekad dalam hati untuk melakukan seperti yang kita doakan. Kalau misalnya doa pasti terjawab, sudah pasti ya semua orang sudah berada di jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap salat membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tapi faktanya kan tidak, orang berbeda-beda. Masa semuanya benar? Tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena walaupun kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak otomatis terwujud kalau kita tidak jadikan itu sebagai tekad untuk mencari jalan lurus itu. Melalui apa? Kitab suci Al-Quran. Karena dikatakan ihdina. Ihdina itu dari kata hada yahdi menjadi hudan. Zalikal kitab la raiba fi hudan. Al-Qurannya dikatakan syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apa itu Quran? Hudan linnasi. Nah, jadi untuk mendapatkan petunjuk bukan hanya doa, tetapi harus berusaha. Sama misalnya kalau kita sering contohkan, kita mau dapat hidayah, tapi tidak belajar kitab suci, ya gimana dapat hidayahnya? Walaupun kita sudah berdoa, Allahumma hdini, kamu gitu. Atau juga misalnya minta rezeki, tapi tidak punya usaha, ya tidak bisa. Itu doa adalah merupakan itikad, dan itu perlu sekali, bahkan wajib. Karena kita harus memulai sesuatu dari pikiran, dan cara menanamkan sesuatu dalam pikiran itu adalah doa. Semakin kita sering baca doa, semakin kuatlah tekad dan niat itu. Kalau tujuannya doa. Setan dahulu, ya ini, setan dahulu terdiam. Ya, ini tadi tidak menemukan jalan maksud tujuan. Makanya kemudian ada doa di sini nih, sebelum kita lanjut sini ada doa. Doa meminta maksud tujuan. Tapi saya katakan tadi, walaupun kita baca doa itu, kalau kita tidak mencarinya tidak bisa. Biasa dibaca sebelum sholat, ya. Tapi ini bukan sunnah, bukan dari Nabi. Artinya itu biasa dibaca kalau kita sholat untuk perbaiki niat. Kita mengatakan ilahi anta maksudi, ya, waridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wa Tuhanku, anta maksudi, kamulah yang kumaksud. Waridaka matlubi, dan ridamu lah yang kucari, jadikan tujuan. Karena kamu yang kumaksud, anta maksudi, waridaka, dan ridamu yang aku cari, maka atini mahabbataka. Saya tidak bisa mencapai itu kalau saya tidak memiliki mahabbah, cinta kepadamu. Dan saya tidak bisa mencintaimu kalau kamu tidak memberikan kekuatan cinta itu padaku. Maka atini mahabbataka. Maka Tuhan, berikanlah kepadaku mahabbataka, kemampuan atau daya untuk mencintaimu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan berikanlah juga kepadaku kemampuan untuk ma'rifat kepadamu, mengenal kepadamu. Nah, setelah kita baca doa itu, baru kita cari, kan begitu. Jadi itu baru doa. Jadi ilahi anta maksudi wa ridha kamatul bi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Setan dahulu berdiam di samping Al-Quds. Jadi berdasarkan kalimat ini, sebelum setan itu tergusur, ya, diusir oleh Tuhan, dia berada di samping Al-Quds. Ya. Al-Quds itu keharibaan Tuhan yang Maha Suci, kekudusan ilahi. Al-Quds, ingat kita pernah bahas di Tadabbur tentang Ruhul Kudus. Ya. Jadi Ruhul Kudus, kata-kata Al-Quds. Ya. Jadi dia pernah sampai di sana. Dia pernah. Malaikat Jibril itu dalam Al-Quran kadang disebut dengan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril. Anzalahu Ruhul Kudus. Yang menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus. Ala kalbika, kepada kalbunya Nabi. Nah, jadi Al-Quds itu adalah suci, kekudusan. Jadi bahasa kita menjadi kudus. Jadi setan dahulu berdiam di samping alam Al-Quds. Dan termasuk golongan Al-Karubiyin. Makanya kan itu di dalam Al-Quran dikatakan, setan-setan mengatakan, kami dulu bisa mendengarkan kamu. Gitu. Kata dulu itu sebelum diusir. Ya. Kami dahulu itu bisa mencuri-curi obrolan di alam lahut, di alam langit, kira-kira gitulah. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Setiap kami datang ke sana, kami dikejar oleh
lontaran-lontaran batu berapi, kan begitu kalau tidak salah itu punya ayatnya. Ya. Jadi kalau sampai di sana kami dikejar oleh lontaran batu-batu yang menyala. Nah, itu artinya kenapa? Karena kata lontaran itu artinya rajim kan dirajam. Jadi dirajam oleh Tuhan. Begitulah. Jadi kesimpulannya iblis tadinya masuk kategori malaikat, ya dalam pengertian suci juga, masuk dalam kategori Al-Quds di sini, buktinya bisa berdialog dengan Tuhan, tapi tiba-tiba muncul walaupun hanya sedikit dalam dirinya, saya kan lebih baik daripada Adam, maka pada saat itu runtuh semua kekudusannya. Ya, dia tadinya termasuk golongan Al-Karubiyin atau Al-Mukarrabin. Karubiyin itu orang-orang yang dekat, ya, para malaikat yang senantiasa meratap dan dalam ibadah, ya, meratap dan merapat kepada Allah dalam ibadah. Itu karubiyin itu karub dari kata karib, dekat, ya. Dia para malaikat yang senantiasa merapat. Jadi saya kan meratap sebetulnya, merapat, ya. Mendekat dan sekaligus meratap dalam ibadah. Namun akibat karakter-karakter buruknya, pada akhirnya ia menjadi makhluk yang paling jauh dari makam mukarrabin. Jadi tadinya masuk kategori al-mukarrabin, ya. Bahkan kemudian dijauhkan dari makam mukarrabin dan dikutuk dengan seruan Allah dalam surat Al-Hijr 34 ini. Ini juga ada di dalam surat Al-A'raf, ya. Al-Hijr 34, ya, keluarlah. Jadi kita lihat di sini. Al-Hijr ini surat 15 ayat 34. Qala, Allah berfirman, "Fakhruj, maka keluarlah wahai iblis." Ini kan bicara iblis ini, ya. Ini di atas ini iblis ini iblis, ya. Ini dikatakan, qala, iblis berkata, "Lam akun li asjuda." Saya tidak akan pernah sujud li basyarin kepada manusia khalaqtahu yang kamu ciptakan min salsalin min hamain masnun, dari tanah liat kering atau lumpur kering berwarna hitam dan diberi bentuk. Min salsalin min hamain masnun. Saya tidak mungkin. Ya. Di tempat lain dikatakan kenapa? Ya, dia katakan karena saya kan lebih baik dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Begitulah. Nah, apa kata Allah? Jawaban Allah terhadap pengakuan iblis ini. Fakhruj, maka keluarlah. Keluarlah minha daripadanya. Fa'innaka rajim. Ya. Sungguhnya kamu terkutuk. Nah, ini. Makanya kalau kita membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluarlah daripadanya, minha daripada, dari apa ini? Dari alam kudus tadi. Keluarlah dari alam kudus, alamnya para malaikat. Fa'innaka rajim, karena kamu sekarang terkutuk. Kata terkutuk itu, rajim itu dirajam, dilempar. Apa pelemparnya? Batu-batu api. Ya, itu yang kita sebutkan tadi, batu-batu api. Fa'innaka rajim. Ya. Maka setan-setan itu atau kayak jin-jin jahat ini atau setan-setan iblis-iblis ini dikutuk, dapat dilempar dengan lempar-lempar batu, dilemparnya dengan batu-batu yang menyala. Seperti pada saat Abraha dilempar itu kan, ya, di dalam surat apa itu Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsalalahim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Bihijaratin min sijil, dengan batu-batu yang menyala berapi, ya. Hijaratin min sijil. Di kata-kata hijar itu makanya banyak dalam Quran batu, ya. Hijaratin. Jadi banyak kata-kata hijara dalam Al-Quran. Ada sekitar 9, ya. Ya, ya, ada kata-kata hijara. Ya. Min sijil, falamma ja'amruna ja'alna, ini min sijil, ya. Ya safilatan sijaratan. Semua kata-kata hijaratan Al-Quran itu adalah pelemparan, dirajam, ya. Kul kunu hijaratan, ya.
Hijaratan min tinas itu saya. Ada juga yang kata-kata jadilah batu ya. Ada seperti itu. Nah, jadi begitulah kira-kira. Jadi intinya adalah hijarah itu adalah batu tapi ada kata min sijil yang menyala. Nah, itu yang dikatakan oleh para pelontar apa nama syaitan. Jadi tadinya dia berada di sana. Kita lihat di sana contohnya di sini. Surat 67 ada nih ya. Surat 67 ayatnya 4 atau 5 ya. Walaqad zayyana, ini ayat 5. Walaqad zayyana sama dunia. Sungguh kami telah menghiasi as-sama dunia, langit dunia, bimasabiha, dengan berbagai macam pelita-pelita. Masa misbah, bentuk jamak dari misbah ini ya. Kalau tunggal misbah bentuk jamaknya masabih. Waja'alna, dan kami menjadikan apa? Menjadikan pelita-pelita itu rujuman. Rujum itu pelempar, dari kata rajim tadi kan, rajim lisyayatin. Nah, jadi kalau diartikan secara batin ini, misbah ini adalah manusia suci. Manusia suci ini adalah menjadi pelempar, menjadi pengutuk terhadap syaitan. Ya. Makanya syaitan takut kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu manusia suci itu, kata sama dunia di sini adalah kehidupan kita di sini. Ya, di sini ada manusia suci, insan-insan kamil yang Allah jadikan itu sebagai rujum, pelempar, lisyayatin, kepada syaitan. Ya. Watadna, dan kami janjikan, sediakan, lahum, kepada mereka siapa di sini? Syayatin, ada basair, sebagai adab yang menyala-nyala. Ya, jadi kata-kata rujuman ini, ada kata-kata rujuman dalam Al-Quran. Coba kita cari lagi. Rujuman. Rujum. Ini ada dua. Ya, tadi kita sudah lihat Al-Mulk yang tadi ada. Ya. Lalu la in lam tantahi, ini juga ada di surat Asy-Syura, tetapi maksudnya kepada Nabi, minal marjumin, kalau kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi marjumin, dirajam. Nah, ini walau kada zayyana sama dunia bimasabiha waja'alnaha rujuman. Ya. Masabih. Masabih. Jadi kembali lagi sini. Ya. Sama amraha wa zayyana sama dunia bimasabiha wa hifzan zalika taqdir. Jadi ada pelita-pelita penjaganya tadi. Cuma tidak disebutkan sebagai rujum, disebutkan tadi di sini nih al-mulknya, rujumnya. Ini surat Fussilat. Katakan faqadahunna sab'a samawatin, Allah menciptakan atau menjadikan 7 lapis langit itu pada 2 masa. Wa fi kulli sama, setiap langit kami pahyukan kepadanya amrah, urusannya ataukah hukumnya. Wa zayyana sama dunia, dan kami menghiasi langit dunia bimasabih, sebagai ada bintang-bintang ya. Wahifzan, dan sebagai penjaga. Seperti itu. Jadi ini adalah penjaga. Kita ganti lagi menjadi misbah ya. Misbahun. Ya, juga ini misbahun ya. Nur Sawatila ini ada di dalam surat An-Nur, ini misbah. Jadi Sawatila ini adalah misbah, adalah orang suci yang digunakan untuk merajam. Nah, kita karenanya, ingat tadi kata orang suci, kita karenanya disuruh berhadas, berjanabat, untuk membersihkan hadas besar kita dari seluruh jiwa kita, agar kita bisa mengikuti mereka ataukah mengikuti jalan mereka, seperti itu. Sehingga dengan mengikuti jalan mereka, kita semakin terjauh daripada setan. Karena setiap mandi janabat itu adalah rujum terhadap setan, gitu. Pembersih, pelontar terhadap setan. Nah, jadi seperti itu. Jadi rujuman lisyayatin. Watadna lahum adzab as-sa'ir, dan kami jadikan kepadanya adab yang menyala-nyala. Kita kembali lagi ke sini. Nih, kok menghilang? Ya. Jadi kita ulangi lagi, keluarlah dari sorga. Ini tadi kata-kata ini ada juga lebih lengkap ini di surat
Al-Araf ya. Coba kita lihat surat Al-Araf. Surat 7. Surat 7 di sini ayatnya sekitar ya 15-16 ya. Ya, nah, di sini katakan gini. Ya. Jadi Allah berkata, ini kan iblis tidak sujud ya. Qala, Allah berkata, berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apa penghalang kamu, apa keberatanmu? Allah tasjuda untuk tidak bersujud. Iz amartuka ketika kuperintahkan kepadamu. Qala, iblis berkata, ana khairu minhu, saya kan lebih baik dari dia. Ana khairu min, saya kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu ciptakan dia dari tanah. Nah ini dia. Kan di sini keakuannya nih. Kata-katanya yang membuat ini. Inilah keakuannya. Anak aku lebih baik dari dia. Jadi kata-kata ini bisa ada pada kita setiap saat. Dan itu artinya ada jejak iblis dalam diri kita. Anak khairum, saya kan lebih baik dari dia. Nah, gara-gara anak khairum minhu inilah, maka kemudian Allah berkata, berfirman, qala fahbit, turunlah minha, daripadanya. Daripada apa? Dari tadi alam Al-Quds, kalau berdasarkan buku ini tadi. Ya. Berdasarkan alam Al-Quds tadi ini. Ya. Jadi dia turun dari alam Al-Quds. Nah, jadi alam Al-Quds di sini. Jadi tadinya dia berdiam di samping alam Al-Quds. Ya, jadi dengan demikian kata-kata fahbit turunlah dari alam Al-Quds. Minha daripada Al-Quds. Minal Qudsi ya. Fama yakunu laka, karena tidak cocok bagi kamu anta takabbara, untuk takabur. Anta takabbara. Tidak cocok untuk membesarkan diri, anta takabbara fiha, padanya. Jadi tidak boleh ada kata kiber di dalamnya, takabur ya, fiha. Baru diteruskan fakhruj, keluarlah. Jadi turun derajat kemudian keluar. Jadi turun derajatnya dari alam malakut atas menjadi alam malakut bawah ya, kira-kira gitu. Jadi tadinya dia adalah malakutul ala, tapi karena keakuannya di sini, egonya tadi di sini, anak khairu minhu, maka dia turun ke alam malakut bawah, malakutus sufla. Jadi makanya iblis itu menjadilah malakutus sufla. Tadinya malakutul ala juga. Nah, setelah dia diturunkan, disuruh keluarlah daripadanya. Fakhruj minha, fakhruj, keluarlah daripada kelompok ataukah dari alam Quds tadi. Dan dengan keluar dari sana dan turun, maka innaka, sungguhnya engkau minas sagirin, termasuk orang yang rendah. Sagirin itu rendah, hina ya. Seperti itu. Jadi ini penyebabnya dari itu, gara-gara itu. Jadi inilah sebetulnya hadas besar kita. Jadi secara maknawi hadas besar kita ada pada kata ana khairu minhu ini ya. Ya, jadi kita teruskan. Nah, jadi keluarlah daripadanya fakhruj minha, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Kalau tadi rajim ya. Lalu kita yang berada jauh di belakang kafilah, alam gaib ya, dan terjerumus ke sumur alam fisik ya. Jadi kita yang berada jauh di belakang kafilah alam gaib. Jadi kafilah alam gaib, tapi kita paling di belakang. Dan terjerumus ke sumur alam fisik yang dalam, bagaimana mungkin bisa hadir di hadapan Allah dan berdampingan dengan makhluk-makhluk rohani dan mukarrab. Ya, mukarrab itu didekatkan. Ini tadi mukarrabin untuk jamaknya nih. Ya. Ini bentuk jamak, ini bentuk tunggal. Bagaimana berdampingan dengan makhluk-makhluk rohani dan mukarrab, sementara kita mempunyai karakter-karakter buruk setan. Jadi masih ada karakter kita, masih ada karakter setan. Pertanyaannya, bagaimanakah karakter-karakter setan ini muncul dalam diri kita? Kan aslinya tidak ada ya. Jadi aslinya itu tidak ada. Tidak ada aslinya. Aslinya itu kita fitrah. Nah, karakter ini muncul karena kita berbuat. Ya, perbuatan itu tadinya hanya refleks saja, tapi karena keseringan akhirnya kemudian menjadi karakter.
Artinya apa? Menjadi terpahat pada apa namanya? Pada ataukah terlukiskan pada kanvas jiwa kita, pada kanvas jiwa kita. Maka menjadilah karakter-karakter buruk setan. Makanya kan dikatakan siapa yang berbuat baik untuk jiwanya juga, tapi berbuat buruk untuk jiwanya juga. Nah, jadi makanya apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Ya. Surat 17, ayatnya 7 kali. Kita lihat dulu 7 ya. Ini ayat 7. Ini ayat 7, surat 17. Allah mengatakan begini. In asantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu. Wain asatum, dan kalau kalian berbuat buruk, jahat, untuk dirimu juga, untuk jiwamu juga. Nah, ayat ini kan menjelaskan kepada kita asal mula kejahatan kita sebetulnya. Coba kita lihat, waktu kita lahir kan tidak ada perbuatan. Waktu kita lahir itu kan ya hanya menangis, bukan perbuatan, itu gerakan. Waktu kita pertama kali lahir dari rahim ibu kita menangis sejadi-jadinya. Dan pada saat kita menangis ya bergerak, kita sebut itu bukan perbuatan, karena perbuatan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar. Nah itu adalah alamiah, itu adalah naluria namanya, menangis. Seperti itu. Jadi semua aktivitas kita waktu bayi itu naluria, bukan pilihan. Makanya tidak disebut perbuatan. Nah, kalau kita berbuat, mulai pada saat kita mulai akan beranjak sedikit, awalnya perbuatan itu kita cuma ikut pada orang tua kita. Makanya orang tua punya peran sangat penting, ya karena tadinya cuma ikut-ikutan pada orang tua kita. Orang tua kita membicarakan orang, kita kuping, oh ternyata boleh membicarakan orang lain, kayak gitulah. Artinya kebiasaan orang tua ikut sama kita. Jadi orang tua yang suka biasanya menggunakan kata-kata kasar, biasanya ikut pada anaknya juga. Makanya kan bahasa orang tua kan bahasa bahasa anak, bahasa ibu namanya. Ini kita ikut. Tapi kalau dia berlaku lemah lembut, kita ikut lemah lembut juga. Nah, begitulah. Nah, itulah perbuatan muncul. Maka perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun hanya ikut pada orang tua kita, membentuk nafsu kita. Makanya, setelah kita mulai beranjak nanti akil balik, dewasa, apa yang pertama kita lakukan? Yaitu muhasabah. Perbuatan-perbuatan buruk mana yang saya lakukan, yang saya warisi dari lingkungan, terutama keluarga. Ya, kata diwarisi itu di sini bukan waris seperti genetik, bukan. Tapi maksudnya kita dengarkan, kita ambil. Orang tua kita di sekitar kita suka berantem, kita ikut suka berantem. Nah seperti itulah. Nah kita harus berani muhasabah dulu, ini apa yang ada pada diri kita yang ternyata adalah warisan dalam tanda petik dari orang tua dan lingkungan sekitar kita. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah revisi, ya kita sudah muhasabah, evaluasi, nah kita harus berusaha untuk menghentikannya dan menggantikan dengan ahsan, perbuatan ihsan. Ketika kita menemukan itu adalah buruk, harus kita tinggalkan. Karena dikatakan in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk diri. Jadi perbuatan inilah sebetulnya. Kalau kau berbuat jahat, kejahatan untuk jiwa, maksudnya terpatri di dalam jiwa, tergores, terlukis di dalam kanvas jiwa kita. Kalau kita berbuat buruk, ya maka kita berusaha sedapat mungkin melatih diri kita meninggalkan sedikit demi sedikit perbuatan buruk ini dan memperbanyak sedikit demi sedikit perbuatan baik ini. Ya, baik kata-kata ataupun tindakan. In asantum yang fusikum wa in asatum falah. Inilah makna ayat ini. Karena nanti kalau kita sudah meninggal, nggak bisa lagi memperbaiki kesempatan hanya di dunia ini. Jadi ini sudah menjadi karakter-karakter buruk setan. Setelah memandang pada ego tadi keakuan, dan unsur penciptaannya api, ya, maksudnya setan ya. Setelah memandang pada ego dan unsur penciptaannya api, yaitu setan berkata, aku lebih baik darinya. Itu tadi yang kita lihat di sini nih. Ana khairum minhu tadi ya. Di surat apa tadi, surat Al-Araf tadi yang kita sudah lihat ini. Ya. Surat Al-Araf tadi ayatnya sekitar 11 ya. 11 12. Ya ini dia. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Ya, ini ana khairum minhu ini dipakai juga di sini nih.
Aku kan lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Jadi ini harus kita mulai menghilangkan sedikit demi sedikit ini. Ini yang pertama sekali harus kita sadari. Keakuan itu dan sering muncul tanpa kita sadari. Ya. Awalnya kita tahu tidak boleh, tapi terkadang muncul lagi kayak begitu. Apalagi kalau ada yang coba merendahkan kita, muncul lagi kayak gitu. Jadi oleh sebab itulah harus kita coba melatih diri. Karena makanya kalau 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 tasawuf atau keirfan ini harus ada riyadhah. Riyadhah itu latihan-latihan. Perasaan bangga diri, ujub. Nah, ini harus juga bangga diri, ujub. Ini adalah perasaan bangga diri, ini namanya ujub. Ini adalah sebab, ini namanya ujub artinya takjub pada diri sendiri. Ini adalah sebab penyembahannya pada diri sendiri. Ketakaburan dan peremehan serta penghinaannya atas Adam, yaitu iblis tadi. Sembari berkata, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Engkau ciptakan dari tanah. Ya ini, engkau ciptakan dari tanah. Ya, khalaqtani minar wa tahu, engkau menciptakan dia mintin dari tanah. Tahu mintin. Jadi dia bangga dengan ciptaannya. Jadi dari kata-kata ini, makanya pertama sekali ujub itu dalam diri kita saja, belum kelihatan sama orang. Yang tahu kita ujub atau tidak diri kita. Ujub itu dari kata ajib, takjub kepada dia sendiri. Kita biasa sampaikan bahwa ujub nanti itu membesar penyakitnya, itu kan penyakit sebetulnya, ya, penyakit ego. Dan itu nanti akan membesar. Tingkatan tingkatan penyakit ego ya. Tingkatannya. Ini kalau nggak ya. Ada ya. Memang kayaknya nih internet saya agak lemot ya, dilambat. Ini juga harus pakai internet ini. Ya. Ini apa ya? Sekarang kita lihat sini. Ini dia. Nah, jadi adalah tingkatan-tingkatan ego. Tingkatan ego. Yang paling pertama, yang paling rendah, ya. Pertama di sini yang paling rendah adalah ujub tadinya, ujub. Ya. Ujub itu takjub pada diri sendiri ini, takjub pada diri sendiri. Takjub. Pada diri sendiri. Yang kedua adalah penyakit ria. 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 Ria itu dari kata ra, ingin dilihat. Ini adalah ria, mau dilihat. Ya, ini adalah bentuk pasif. Ya, ingin dilihat atau senang dilihat. Ingin dilihat, ya, ingin dilihat. Ya. Jadi ria adalah ingin dilihat. Ria itu adalah ingin dilihat. Makanya walaupun orang salat kalau ingin dilihat ya kata Tuhan fawailul lil musallin. Jadi kalau jemaah sekalian membaca Al-Ma'un itu, kenapa ada orang salat masuk neraka wail? Ya karena di ria. Ria itu coba kita lihat di sini. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Ya, ayat terakhir ini. Dikatakan di sini. Fawailul lil musallin. Neraka waillah orang yang salat. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu an salatihim, dari salatnya lalai daripada makna-makna batinnya dari salat. Siapakah mereka itu? Alladzina itu orang-orang yang hum mereka itu yuraun, ini yuraun, hanya berbuat ria. Jadi mereka salat tapi berbuat ria, pamer. Ya. Yuraun itu berbuat untuk dilihat, itu namanya yuraun. Ini adalah bentuk pasif ini, ya, dari kata yura, ingin dilihat. Jadi hanya berbuat untuk dilihat, itu namanya yuraun. Jadi berbuat untuk dilihat, untuk diperhatikan orang. Jadi dia hanya melihat, oh ahli salat. Jadi alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang hanya dilihat ria. Nah, jadi level kedua di sini ria, ya, ingin dilihat. Jadi ada orang salat dan ingat kalau ria itu sudah lebih apa ya, lebih penyakitnya lebih parah. Kalau sudah di sini penyakitnya lebih parah. Ya.
Karena ini lebih tinggi daripada ujub, maksudnya lebih dalam. Yang ketiga, baru kemudian takabur. Takabur tadi. Ya, kita lihat tadi ayatnya, takabur. Tidak tempat bagi kamu untuk takabur tadinya. Itu iblis tadi sudah sampai pada tingkat itu takabur. Jadi kita lihat tadi di situ, di surat 7 tadi. Ya. Kita kembali lagi sini surat 7. Ayatnya 12 tadi. Jadi di sini dikatakan, Pala Allah berfirman, fahbit turunlah minha daripadanya, fama yakunu laka anta takabbar. Ini tidak boleh takabur di sana. Tidak ada tempat untuk takabur di sini. Jadi dari awalnya ujub, riya, kemudian sekarang takabur. Fama yakunu laka anta takabbara. Tidak boleh takabur padanya. Kalau takabur ya fakhruj, keluar daripada alam kudus tadinya. Ya. Jadi takabur itu artinya ya menganggap diri besar. Ya. Jadi namanya ya apa namanya membesarkan diri. Ya. Membesarkan diri, menganggap diri besar. Menganggap diri lebih besar. Kata lebih besar di sini lebih unggul ya. Lebih besar, kita menggunakan kata lebih besar karena takabur itu dari kata kabir ya. Jadi lebih besar daripada yang lain. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah zolim. Nah, kalau sudah sampai zolim sudah melakukan kejahatan, jadi zolim nantinya. Ya, zolim. Nah, jadi inilah. Jadi ujub, riya, takabur, dan zolim. Jadi orang yang zalim itu pasti takabur dulu. Merasa dirinya lebih perkasa daripada orang itu, dia zalim. Ya. Jadi ujub, riya, takabur, baru zalim. Jadi inilah penyakitnya. Nah pertanyaannya dari mana kita mulainya kalau kita sudah di sini? Ya paling gampang ya diri kita ujub dulu nih. Kita harus mulai dari sini. Ini paling dasar ini. Jadi kita harus mencari rootnya di sini, akarnya di sini nih. Ya. Jadi root masalah ini ada di sini, di ujub ini, takjub pada diri sendiri. Karena kalau riya itu kan butuhkan orang. Kita pingin harus ada orang yang mau memberikan memberikan semacam pujian kepada kita, memberikan apresiasi kepada kita. Nah, setelah itu kemudian kita menganggap saya kan pantaslah kalau saya kan lebih ini, nah itu takabur. Nah, dengan begitu dia nanti melakukan kezaliman kepada orang yang dianggapnya lebih kecil dari dirinya. Itu. Nah, makanya inilah jemaah sekalian terbaik tingkatan-tingkatan ego kita ini yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi aku lebih baik dari dirinya, dari perasaan bangga diri, ujub ini adalah sebab penyembahannya pada diri sendiri. Jadi menyembah diri sendiri, ya. Ketakaburan dan peremehan serta penghinaannya atas Adam sembari berkata, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi ingat kata-kata penyembahan pada diri sendiri, penyembahan pada diri sendiri. Ya, jadi menyembah dirinya sendiri artinya apa? Ya, musyrik tapi sekutui Allah bukan patung tetapi dirinya sendiri. Ya, seperti di dalam ayat ini nih. Seperti di dalam surat 25, surat Al-Furqan ya. Ayatnya 43. 43. Ara'aita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ara'aita, apakah engkau telah melihat? Ya, man orang yang ittakhadha menjadikan, kita baca di sini, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahahu. Ya. Jadi menjadikan hawa nafsunya atau hawa nafsunya menjadikannya, hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhannya. Ittakhadha dia menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ataukah Tuhannya itu diambil dari hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsunya? Ya ego tadi, aku keakuan kan. Afa'anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau masih pantas? Kata anta di sini Muhammad ya. Apakah engkau Muhammad masih pantas menjadi wakil, mewakili nanti mereka di akhirat? Jadi artinya apa? Kalau kita sudah memiliki ego di sini, hawa, maka kemudian Nabi tidak mungkin menjadi
mewakili kita nanti di akhirat untuk menghadap kepada Allah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tidak pantas lagi Nabi menjadi wakil. Yang menjadi wakil kita pantasnya siapa? Iblis. Jadi yang akan mewakili nanti kita di akhirat adalah iblis. Tidak pantas lagi Nabi. Ya. Engkau, Allah ciptakan dia dari tanah, setan telah menggunakan perbandingan yang keliru. Ingat, kata Imam Khomeini, setan telah menggunakan perbandingan yang keliru. Kan kata-kata ana khairum minhu itu kan perbandingan. Saya kan lebih baik dari dia. Nah, setan telah menggunakan perbandingan yang keliru. Lantaran dia tidak melihat kebaikan dan kesempurnaan roh Adam. Jadi, yang dia lihat itu hanya lahirianya Adam, bukan batinnya, bukan rohanianya. Setan hanya memandang sisi lahiria, ya, dan unsur tanah yang terdapat pada Adam. Jadi setan hanya memandang sisi lahiria dan unsur tanah yang terdapat pada Adam. Ulangi, setan hanya memandang sisi lahiria dan unsur tanah yang terdapat pada Adam. Jadi tidak melihat batinnya, tidak melihat rohnya. Padahal tadi di atas, di ayat, Allah meminta mereka sujud setelah meniupkan rohnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kan begitu. Setelah kutiupkan rohku padanya, Allah sujud kepadanya. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Hijr yang diangkat tadi Imam Khomeini. Ya. Ayat 29. Faidah sawa itu, ini kan yang aku ciptakan ini. Wa itu kalau Rabbu kalil malaika, ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman berkata kepada malaikat, ini sungguhnya aku khalikun basyaran, akan menciptakan basyar manusia. Min salsalin min hamain masnun, dari lumpur kering hitam yang diberi bentuk. Faidah sawa itu setelah aku menyempurnakan, wa nafakhtu, lalu aku tiupkan fihi padanya min ruhi, dari ruhku. Nah, setelah kata-kata nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin, maka sujudlah kepadanya, kan begitu. Jadi perintah sujud ini setelah roh. Jadi sebetulnya penyebab Allah meminta iblis sujud atau seluruh malaikat sujud kepada Adam karena unsur ruhku di sini, ruhku. Ya. Tapi apa yang terjadi? Justru iblis melihat dari sisi lahiria, yaitu api dan tanah. Membandingkan api dan tanah. Membandingkan api dan tanah pada dua-duanya unsur lahiria, unsur bakteri, maka oleh Imam Khomeini dikatakan mereka itu salah. Nah, ini setan telah menggunakan perbandingan yang keliru. Ya, jadi ini bagus kata-katanya. Jadi setan menggunakan perbandingan yang keliru. Ya. Jadi setan telah menggunakan perbandingan yang keliru lantaran dia tidak melihat kebaikan dan kesempurnaan roh Adam. Setan telah menggunakan perbandingan yang keliru lantaran setan tidak melihat kebaikan dan kesempurnaan rohnya Adam. Setan hanya memandang sisi lahiria dan unsur tanah yang terdapat pada Adam. Jadi marilah kita jangan sampai begini juga. Hanya melihat orang dari sisi lahirianya. Apa lahirianya? Warnanya, suku bangsanya, rambutnya, kan begitu. Jenis kelaminnya, itu semuanya adalah sisi lahiriah. Jadi setan hanya memandang sisi lahiriah dan unsur tanah yang terdapat pada Adam. Sehingga lalu melihat dan membandingkannya dengan unsur keapiannya. Maka jadilah yang musyrik dan cinta diri sendiri. Ini sudah dengan cinta diri sendiri. Ya. Nah, jadi inilah penyebabnya sehingga setan hanya memandang sisi lahiriah dan unsur tanah yang terdapat pada Adam, lalu melihat dan membandingkannya dengan unsur keapiannya, maka jadilah ia musyrik dan cinta diri sendiri. Ya. Hubbun nafs, mencintai dirinya sendiri. Harusnya kan hubbullah. Jadi mencintai dirinya sendiri. Ya. Akhirnya kecintaan pada diri sendiri itu menghalanginya atau menjadi hijab baginya dari menyaksikan kekurangan dan kecacatan dirinya. Kalau kita sudah melihat kehebatan diri kita, pasti tidak bisa melihat cacatnya. Ya, dikatakan kecintaan pada diri sendiri itu menghalanginya dari menyaksikan kekurangan dan kecacatan dirinya sendiri. Ya. Ingat, kecintaan pada diri sendiri itu menghalanginya dari menyaksikan
kekurangan dan kecacatan dirinya sendiri. Orang tidak bisa lagi muhasabah. Kenapa? Yang dimuhasabah orang lain. Makanya kita berkali-kali mengatakan di tadabbur, agama itu bukan untuk menghisap, bukan untuk mengevaluasi orang lain, tapi agama tujuannya untuk mengevaluasi, menghisap diri sendiri. Ya kalau kita bicara dalam Al-Quran tentang kekafiran, tentang kemunafikan, tidak boleh tiba-tiba kita nunjuk kepada orang. Harusnya kita nunjuk pada diri kita sendiri juga. Apakah beralasan menunjuk diri sendiri? Sangat beralasan. Kenapa? Kita bukan manusia suci. Orang suci saja tidak pernah nunjuk kepada orang lain. Apalagi kita yang sudah tidak suci, nunjuk pula pada orang lain. Jadi kita tidak boleh menunjuk pada orang lain. Kita menggunakan telunjuk itu untuk menunjuk kepada diri kita sendiri. Pandangan dan kecintaan pada diri sendiri itu menyebabkan timbulnya penyembahan pada diri sendiri. Kecongkakan, kebanggaan, ria, klaim kemandirian dalam berpendapat dan kemaksiatan. Akibatnya, dia menjauh dari mi'raj rohani dan terpuruk ke dasar alam fisik yang gelap. Ya, ini kata-katanya bagus ya. Jadi kata Imam Khomeini, pandangan dan kecintaan pada diri sendiri itu menyebabkan timbulnya penyembahan pada diri sendiri, ya, kecongkakan, kebanggaan, ya, ria, klaim kemandirian dalam dalam pendapat dan kemaksiatan. Akibatnya dia menjauh dari mi'raj rohani dan terpuruk ke dasar alam fisik yang gelap. Ya. Jadi kalau kita kasih garis ini ya, menyembah diri sendiri congkak, bangga pada diri sendiri tadi nih, ujung ria, kemudian merasa mandiri dalam berpendapat, tidak butuh pendapat orang lain, maksiat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Menjauh dari mi'raj rohani. Ya, jadi bukannya mi'raj, tetapi yang terjadi adalah jatuh seperti jatuhnya Adam itu. Dan terpuruk ke dasar alam fisik yang gelap. Ya, jadi kita masuk alam fisik yang gelap. Jadi alam fisik itu adalah alam yang gelap. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi ada beberapa paragraf. Hari ini adalah tanggal 18. Ya, hari ini adalah 18. 10.25. Silakan yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz.